wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampunya, yakni Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi politik kelembagaan. Baiklah, kita masuk ke poin pokok utama. Yang pertama yakni kelemahan pendekatan ekonomi murni. Nah, seperti halnya ilmu ekonomi murni ini itu ilmu ekonomi politik kelembagaan atau institutional political economic, itu juga berangkat dari filsafatnya dasar ekonomi gitu. Nah, kelangkaan dan pilihan gitu. Nah, adanya kelangkaan sumber daya di satu pihak dan keinginan manusia yang tidak terbatas di lain pihak gitu. Nah, ini memaksakan pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan suatu pilihan gitu. Nah, dalam analisis ekonomi murni itu semua masalah ekonomi diselesaikan oleh pasar. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan untuk mencapai tujuan ekonomi itu akan menimbulkan yang namanya trade off gitu di antara berbagai alternatif pilihan yang ada gitu. Nah, ini berarti bahwa yang timbul kemudian tidak hanya kompetisi gitu, tetapi juga konflik nantinya. Sebab apapun pilihannya yang akan diambil itu pasti akan ada yang diuntungkan dan juga ada yang namanya yang akan dirugikan gitu. Dalam faktanya atau dalam kenyataannya, apa dan bagaimana itu pilihan diambil itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh mekanisme pasar saja gitu. Nah, sebab terkait dengan lembaga-lembaga dan juga sistem politik yang dianut. Nah, kemudian sistem politik itu menentukan hubungan antara mereka yang memiliki kekuatan politik itu dengan yang kurang gitu atau tidak memiliki kekuatan sama sekali gitu. Nah, dan menentukan hubungan antara penguasa dengan masyarakat. Kemudian lebih jauh dari itu, sistem politik tidak hanya membentuk hubungan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai dan norma-norma yang sedikit banyaknya akan menentukan apa dan bagaimana berbagai kegiatan ekonomi itu harus dilakukan dalam masyarakat. Nah, disinilah kelembagaan itu sebagai arrangement berdasarkan konsensus gitu atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati secara bersama, atau sebagai konvensi gitu. Konvensi berperan di mana kelembagaan itu sebagai aturan dan juga pemberian hak gitu, dengan tegas dan memberikan ruang atau naungan dan juga sanksi gitu terhadap individu atau kelompok dalam menentukan pilihannya gitu. Kemudian perbedaan antara ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan. Nah, perbedaannya itu terletak dari perbedaan prinsipil antara ekonomi murni dengan ekonomi politik gitu. Ekonomi politik kelembagaan, yakni adalah bahwa ekonomi murni itu terutama neoklasik itu menganggap bahwa ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri gitu, cabang ilmu tersendiri, dan tidak perlu berkolaborasi dengan yang namanya dengan disiplin ilmu sosial dalam membahas persoalan ekonomi gitu. Sedangkan aliran kelembagaan itu memanfaatkan hampir semua ilmu sosial gitu dalam membahas dan menganalisis masalah-masalah ekonomi gitu. Nah, jelasnya pendekatan klasik itu lebih bersifat sebagian gitu atau disebut dengan partikular gitu. Nah, sedangkan pendekatan ekonomi kelembagaan itu lebih bersifat kepada komprehensif gitu atau holisme. Perlunya kelembagaan ekonomi politik perlunya pengembangan ekonomi politik kelembagaan. Nah, ekonomi politik kelembagaan itu dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk
untuk pemecahan masalah-masalah ekonomi ataupun masalah-masalah politik. Nah, kemudian pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi ataupun politik itu justru berada pada di luar domain gitu, di luar domain ekonomi dan juga politik itu sendiri gitu, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik gitu. Kemudian kita masuk ke poin pokok yang kedua, yakni tokoh-tokoh ekonomi politik dari aliran ekonomi politik kelembagaan gitu. Analisis dari institusional minimal itu memiliki akar yang sangat kuat dari 3 disiplin ilmu sosial, yaitu ekonomi, sosiologi, dan juga politik. Analisis institusional ini muncul pada akhir abad ke-19. Nah, saat itu hampir semua negara di Eropa itu mulai menjadikan hukum gitu. Hukum ini sebagai instrumen yang tidak hanya untuk pemegang kekuasaan gitu, tetapi juga bagi warga negaranya gitu, sebagai alat untuk melindungi diri mereka gitu dari kekuasaan negara gitu. Ini menurut Begason pada tahun 2000. Pendukung aliran kelembagaan ini sangat banyak. Dari sekian banyak pendukung tersebut, yang paling dianggap sebagai bapak ekonomi politik kelembagaan itu adalah Thorstein Veblen gitu. Nah, dia lebih melihat kelembagaan ini sebagai norma-norma yang membentuk pelaku masyarakat gitu, pelaku masyarakat dalam bertindak, baik dalam perilaku mengkonsumsi ataupun juga berproduksi gitu. Nah, hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Veblen pada tahun 1926. Kemudian dari perspektif sosiologi, pendekatan kelembagaan ini juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, kemudian Joseph Schumpeter, dan juga ada Gunnar Myrdal gitu. Nah, ketiga tokoh ini lebih tertarik gitu membahas peran wirausahaan gitu. Wirausahaan dalam industrialisasi dan juga pembangunan. Nah, tetapi topik ini tidak ada dibahas dalam perspektif ekonomi politik liberalisme gitu. Nah, ataupun klasik ataupun juga neoklasik. Kemudian selain mengkaji peran norma-norma dalam perekonomian, peran wirausaha dalam industrialisasi, tokoh-tokoh seperti John R. Commons, Ronald Coase, Douglas North, dan juga Williamson itu lebih berfokus pada peran hukum gitu, peran hukum dan juga sistem ekonomi politik. Kita masuk ke tokoh yang pertama, yakni Veblen. Nah, yang dia bahas adalah peran nilai-nilai dan juga norma-norma. Menurut Veblen, teori-teori klasik dan neoklasik itu sama-sama memiliki bias, terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan mengabaikan peran aspek dari non ekonomik seperti kelembagaan dan juga lingkungan gitu. Nah, padahal keadaan dan juga lingkungan itu sangat besar gitu terhadap perilaku ekonomi masyarakat, sebab struktur dari politik dan sosial yang tidak mendukung dapat memblokir dan juga menimbulkan distorsi dari proses ekonomi. Kemudian ada pun juga perilaku masyarakat yang bisa berubah sesuai dengan lingkungan dan juga keadaannya gitu, atau sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu. Nah, bagi Veblen keadaan yang seperti ini bagi Veblen keadaan dan lingkungan inilah yang disebut dengan institusi gitu. Nah, karena kelembagaan itu sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, maka ia relatif mudah diprediksi gitu, lebih stabil dan juga dapat diaplikasikan pada situasi yang berulang gitu. Selanjutnya tokoh yang kedua yakni Weber, Schumpeter, dan juga Myrdal. Nah, yaitu membahas tentang peran wirausahawan. Nah, analisis kelembagaan itu tidak hanya berakar dari disiplin ilmu ekonomi dan politik, tetapi juga dari ilmu sosial. Nah, mereka membahas banyak peran wirausahaan dalam proses industrialisasi. Nah, bagi mereka
walaupun banyak aktor dan proses yang terlibat dalam industrialisasi dan modernisasi, itu tidak dapat disangkal gitu bahwa aktor utama industrialisasi adalah merupakan wirausahaan atau disebut dengan entrepreneurs gitu. Selanjutnya tokoh yang ketiga yakni Commons, ada Coase dan juga North itu membahas tentang peran hukum. Nah, sistem ekonomi politik itu tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai dan juga norma-norma serta wirausaha gitu, tetapi juga oleh hukum yang membingkai suatu sistem ekonomi politik itu tersendiri gitu. Nah, dengan demikian selain mengkaji peran norma-norma dan juga konvensi serta peran wirausahawan, itu perlu juga adanya pembahasan tentang peran institusi hukum gitu dalam pembangunan. Nah, tentang peran hukum ini antara lain dibahas oleh John R. Commons, Ronald Coase, dan Douglas North. Menurut pakar-pakar kelembagaan, ekonomi pasar itu tidak tercipta dengan tersendirinya gitu. Tetapi ekonomi pasar itu perlu juga memenuhi persyarat tegaknya gitu suatu institusi yang dapat mengatur pola interaksi beberapa aktor gitu dalam suatu arena transaksi yang disepakati bersama. Kemudian kelembagaan dari sisi hukum itu menentukan dan juga mewarnai transaksi gitu, terutama melalui aturan main yang berlaku gitu. Sekaligus juga mengatur bagaimana kelompok atau agen ekonomi untuk mewujudkan kontrol kolektif terhadap transaksi. Tanpa kehadiran institusi ini, biaya transaksi itu akan bisa menjadi tinggi. Kemudian selain itu, pelaku ekonomi juga akan menghadapi berbagai risiko penipuan, pemerasan, ataupun ancaman-ancaman lainnya gitu, dan bentuk ketidakpastian lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin pokok yang ketiga, yakni tentang ekonomi kelembagaan baru. Menurut Bacall pada tahun 1990, dia membedakan dua aliran ekonomi kelembagaan. Yang pertama itu ekonomi kelembagaan lama atau disebut dengan Old Institutional Economics, dan aliran yang kedua itu disebut dengan ekonomi kelembagaan baru gitu, atau disebut dengan New Institutional Economics. Nah, kelompok pertama itu terdiri dari ahli ekonomi dan juga sosiologi, yakni ada Veblen dan Galbraith yang lebih banyak gitu mengkritik pendekatan neoklasik. Kemudian kelompok institusi baru atau kelompok yang kedua yakni seperti halnya kelompok lama, tetapi juga adanya memperhatikan institusi-institusi yang ada dalam masyarakat gitu, hanya saja dengan pandangan yang berbeda gitu. Mereka ini tidak mengkritik dari pendekatan yang klasik, tetapi justru malah memperkaya pendekatan yang klasik tersebut gitu. Tidak ada bidang hukum yang lepas dari analisis ekonomi. Sekurang-kurangnya ada 4 gitu. Ada 4 hukum yang sudah ditransformasikan oleh para ekonom. Yang pertama itu ada hukum tentang kelalaian gitu, atau disebut dengan negligence law gitu. Nah, sebagian besar kecelakaan itu masuk dalam kategori hukum tentang kelalaian gitu, atau kadang-kadang juga disebut dengan tort law. Nah, menurut Bacall pada tahun 1990, tahun 1947 jaksa Learned Hand itu menetapkan sebuah analisis hukum tentang kelalaian gitu dengan mengidentifikasikan 3 faktor. Yang faktor yang pertama itu adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau disebut dengan the probability of injury gitu. Ini disebut dengan variabel P gitu. Nah, kemudian kemudian yang kedua yakni akibat atau kerugian dari kecelakaan tersebut, atau disebut dengan the extent of injury or loss dengan variabel L gitu. Kemudian yang ketiga yakni biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan, atau disebut dengan cost of preventing the accident dengan variabel C. Nah, menurut si Hand ini, secara matematis seseorang atau suatu lembaga itu dapat dituntut berdasarkan undang-undang tindak kelalaiannya jika
P dikali L itu lebih besar dari C. Tetapi kalau sebaliknya atau P kali L itu kecil dari C, itu tidak dapat dituntut berdasarkan undang-undang gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum kedua, hukum kriminal atau criminal law. Nah, menurut Glory Baker ada dua variabel yang dianggap penting dalam modelnya. Yang pertama, besarnya denda yang harus dibayar. Kemudian yang kedua adalah beratnya hukuman, baik itu hukuman fisik ataupun hukuman lainnya gitu. Kemudian untuk hukum yang ketiga yakni hukum kepemilikan atau property law. Nah, kepemilikan atau properti yang dimaksud NOR itu meliputi kekayaan fisik, mencakup objek-objek konsumsi seperti kemudian tanah dan kapital, ataupun kekayaan non fisik seperti ide-ide, formula dan sebagainya. Nah, menurut Alshian pada tahun 1993 ada 3 elemen utama hak kepemilikan. Yang pertama itu yakni hak eksklusif, yakni untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya. Kemudian yang kedua, hak tentang untuk menerima jasa atau keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ada hak untuk menukarkan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan yang disyaratkan dan juga yang disepakati. Kemudian ada yang keempat yakni hukum tentang keuangan perusahaan. Karena ini bersifat mikro dan kurang bersentuhan dengan ekonomi politik kelembagaan, maka tentang hukum itu tidak dibahas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin pokok yang terakhir, poin pokok utama yang terakhir, yakni 3 lapisan kelembagaan. Ada 3 lapisan kelembagaan. Yang pertama itu yakni kelembagaan sebagai norma-norma dan juga konvensi. Nah, menurut Begason pada tahun 2000, definisi paling umum tentang lapisan ini dilihat dari sudut pandang sosiologi, seperti Bohler dan Burns pada tahun 1988. Itu kelembagaan sebagai norma-norma dan juga konvensi ini itu lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsensus gitu, atau pola tingkah laku dan juga norma-norma yang disepakati secara bersama. Kemudian norma dan konvensi ini umumnya itu bersifat informal dan ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat, budaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kelembagaan itu sebagai aturan main. Nah, dalam hal ini kelembagaan itu dilihat sebagai aturan main atau yang memberikan semacam pedoman gitu, atau semacam yang memberikan naungan dan juga sanksi terhadap individu ataupun kelompok-kelompok dalam menentukan pilihannya. Kemudian yang terakhir kelembagaan itu sebagai pengatur hubungan kepemilikan. Nah, sebagai pengatur hubungan kepemilikan itu kelembagaan ini dianggap sebagai suatu aransemen sosial gitu yang mengatur, ada 3 yang mengatur. Yang pertama itu individu ataupun kelompok pemilik. Kemudian yang kedua ada juga objek atau objek nilai bagi si pemilik dan orang lain. Kemudian yang ketiga, orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. Nah, menurut Matthews pada tahun 1986 itu mendefinisikan sebagai institusi itu sebagai perangkat kepemilikan gitu, dan juga kewajiban yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan itu baik dari penyampaian ataupun dari pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.